Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumil. Pemirsa dan pendengar Roja TV dan juga Radio Rain muliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semua berada dalam sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufik kepada segala perkara-perkara kebaikan baik dalam urusan dunia kita maupun akhirat kita. Dan Allah melindungi kita dari segala bentuk fitnah, kejahatan akhir zaman, bermacam bentuk godaan dunia yang akan menjauhkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menuntun kita kepada arah yang terbaik dalam perjalanan hidup ini sampai kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita dapat pada kesempatan ini melanjutkan pelajaran kita, yaitu membahas tentang peristiwa-peristiwa sejarah Islam serta pelajaran hikmah yang dapat diambil, sekaligus dapat menjelaskan hakikat sejarah Islam sesuai pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, menyelamatkan daripada pejuang-pejuang Islam dari berbagai bentuk celaan, cacian, fitnah yang tidak berdasarkan kepada fakta, bahkan penuh dengan riwayat-riwayat yang dhaif yang disebabkan kepada mereka. Maka oleh sebab itu perlu kita menjelaskan kepada kaum muslimin bagaimana penjelasan para ulama kita terhadap berbagai peristiwa-peristiwa yang dilalui oleh generasi terdahulu umat ini, di mana ada kelompok yang berusaha menggambarkan bahwa masa lalu Islam adalah masa lalu yang suram. Ini suatu hal yang sangat tidak bisa diterima dan merupakan suatu hinaan dan celaan kepada generasi Islam yang telah berkorban, berjuang dalam membela agama Allah yang mulia ini. Pemirsa dan pendengar rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di majlis yang lalu kita telah menjelaskan jawaban terhadap fitnah-fitnah, tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Muawiyah, dan telah jelaskan sebagian besar, walaupun masih banyak sebetulnya tuduhan-tuduhan yang lain, yang semuanya berdasarkan daripada riwayat-riwayat yang diwakilkan oleh para perawinya, biasanya kebanyakan daripada orang-orang Syiah. Maka untuk membahas berbagai tuduhan-tuduhan itu mungkin akan dibahas dalam kesempatan lain, tapi cukup dari pembahasan yang lalu kita bahas sebagian besar dari tuduhan-tuduhan itu. Kemudian pada kesempatan ini kita akan lanjutkan, yaitu suatu peristiwa penting dalam kekuasaan Muawiyah radhiyallahu anhu, penunjukan terhadap putra mahkota beliau, yaitu pengangkatan Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota beliau pada tahun 56 Hijriah, sebelum beliau wafat. Maka ini kita jelaskan karena banyak juga riwayat yang simpang siur, banyak juga tuduhan-tuduhan yang negatif kepada Muawiyah, karena dia mengangkat putranya sendiri sebagai penggantinya, sebagai Amirul Mukminin atau pemimpin kaum muslimin saat itu. Pertama, mulai dari ide. Dari siapa ide ini lahir? Ada riwayat mengatakan bahwa ini lahir adalah dari Mughirah bin Syu'bah. Kita tahu Mughirah bin Syu'bah adalah seorang sahabat Nabi yang mulia, radhiyallahu anhu. Di mana isinya yang kandungannya begini, ketika Mughirah datang menemui Muawiyah di Syam dan meminta agar dia dibebas tugaskan sebagai gubernur Kufah. Kemudian Muawiyah menerima permohonannya itu untuk dibebas tugaskan sebagai gubernur Kufah. Kemudian digantikanlah oleh Sa'id ibn al-As. Ya, Sa'id ibn al-As. Lalu setelah itu Mughirah berkeinginan untuk kembali menjadi gubernur Kufah. Ini riwayatnya begitu isinya. Ya. Kemudian dia punya kesempatan ya
ketika Yazid atau dia bertemu dengan Yazid, dia menawarkan kepada Yazid bagaimana kalau dia yang menggantikan ayahnya setelah mangkat. Ini riwayatnya minta demikian. Kemudian Yazid memberitahu kepada ayahnya tentang usulan daripada Mughirah bin Syu'bah ini. Akhirnya Muawiyah memikirkan usulan itu dan kemudian mengembalikan Mughirah bin Syu'bah kepada kegubernuran Kufah. Ini ceritanya begitu. Akan tetapi setelah diteliti sanadnya oleh para ulama, bahwa sanad ini adalah dhaif, ya. Kenapa? Karena yang pertama dari sisi sanadnya adalah lemah. Kemudian juga sangat bertentangan dengan kenyataan karena Syu'bah bin Mughirah wafat pada tahun 50 Hijriah, sedangkan Muawiyah berencana untuk mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota itu pada tahun 56 Hijriah, 6 tahun setelah wafatnya Syu'bah bin Mughirah. Ini fakta yang membantah apa yang disebutkan dalam riwayat ini, baik secara sanad maupun patah sejarah sendiri. Kemudian, ya, ada lagi riwayat yang menyebutkan bahwa munculnya ide ingin mengangkat Yazid bin Muawiyah sebagai putra mahkota ini adalah di masa Ziyad bin Abi, ya, ketika dia menjadi gubernur Irak. Ini disebutkan oleh At-Tabari bahwa Muawiyah mengusulkan kepada Ziyad bin Abihi untuk berencana mengangkat Yazid sebagai putra mahkota. Kemudian, ya, namun kenyataannya ketika itu melalui surat, ya, memberi surat kepada Yazid bin Abi ini disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Musyawarat tentang awal, ya, adanya ide pengangkatan Yazid bin Muawiyah untuk menggantikan Muawiyah sebagai pemimpin kaum muslimin saat itu. Kita ketahui yaitu setelah Hasan wafat. Kemudian wafatnya pula Sa'ad bin Waqqas, ya, karena setelah tahun 50 Hijriah itu, ya, tidak ada lagi yang sahabat-sahabat senior yang tersisa. Ya, tidak ada sahabat senior yang tersisa seperti Sa'ad bin Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya. Kemudian setelah wafatnya Hasan, ya. Dan juga Yazid sudah mulai dipersiapkan oleh Muawiyah, ya, untuk memimpin peperangan dalam menaklukkan Konstantinopel, ya. Kemudian di mana Muawiyah mengirimkan utusan kepada Ziyad bin Abihi, ya, untuk bermusyawarah dalam masalah ini. Ya. Sebenarnya disebutkan oleh Imam Tabari ketika Muawiyah ingin membaiat untuk Yazid, dia menulis surat kepada Ziyad bin Abihi bermusyawarah. Maka akhirnya Ziyad bin Abihi, ya, memanggil seorang petugasnya yang menyampaikan surat itu, Ubaid bin Ka'ab an-Numairi. Dia berkata kepada orang yang membawa pesan ini, inna likulli mustasyirin thiqah. Orang yang menjadi tempat musyawarah itu harus bisa dipercaya. Wa likulli sirrin mustaudi'un. Ya. Setiap rahasia harus bisa disimpan dengan baik. Wa inna nasa qad abda'at fihim khislatan. Kata Ziyad bin Abihi, dia memperingatkan ini. Apa yang mau disampaikannya kepada Ubaid bin Ka'ab, utusan daripada Muawiyah ini, menjelaskan, saya ini orang yang dipercaya untuk musyawarah oleh Muawiyah. Dan juga dipercaya menyimpan rahasianya. Maka dia juga mengingatkan, engkau juga harus memegang rahasia ini dan juga menyimpan rahasia ini.
Karena manusia sudah hilang di tengah-tengah mereka dua sifat, yaitu tidak bisa dipercaya dalam menyimpan rahasia, ya, dan menyampaikan nasihat bukan kepada orang yang ahlinya, ya. Walaysa mawdi'us sirri illa ahdur rajulaini. Ya. Orang yang bisa menyimpan rahasia itu hanya dua orang saja. Ya, rajulun akhiratu yarju sawaban. Rajulu akhiratin, orang yang berharap akhirat, dia berharap pahala. Wa rajulud dunya, orang yang ingin dunia, lahu syarafun fi nafsi, tapi dia punya harga diri. Ini kata Ziyad bin Abi sebelum menyampaikan pesannya yang akan dia titip untuk Muawiyah melalui pembawa pesan ini, yaitu Ubaid bin Ka'ab An-Numairi. Dia mengingatkan dulu pentingnya di mana kondisi manusia sekarang sudah jarang bisa dipercaya. Ya, yang bisa menyimpan rahasia itu hanya dua, orang yang benar berharap pahala untuk akhirat, orang yang berharap dunia tapi dia punya harga diri. Wa aqlun yasuhu hisbahu, dan akalnya yang bisa mengendalikan sikapnya. Ini barangkali apa yang disebutkan oleh Ziyad bin Abi ini di zaman kita mulai nyata, ya, bahkan lebih parah mungkin, ya. Dia di zaman dia sudah mengatakan demikian. Maka hari-hari ini betapa banyak orang kita lihat cinta dunia tapi tidak punya harga diri, nah, bahkan ya, na'udzubillah min zalik, bahkan tidak, kadang-kadang jauh bertindak dari luar akal sehatnya. Waqad, ya, ajamtuhuma minka, dia katakan, aku berharap ini ada padamu, yaitu imma engkau seorang yang ingin akhirat dapat pahala, atau engkau menginginkan dunia tapi punya harga diri, yang punya akal yang sehat. Ya, fahmatul ladzi qablak kibalak. Ya, aku ingin menyampaikan pesan kepada orang yang mengirimmu kepadaku ke sini. Wa da'utuka li amrin, ya, ittahamat an alaihi butunul kutub. Ya, aku ingin menyampaikan kepadamu suatu perkara, ya, yang dimana yang tersimpan dalam kandungan-kandungan kitab, gitu, ya. Sesungguhnya Amirul Mukminin telah menulis kepada saya, dia ingin mengangkat anaknya sebagai putra mahkota. Wa yatakhafu nafratan nas, tapi dia juga mencemaskan orang yang tidak menyenangi pilihan beliau ini. Wa yarju mutabaqatahum, menginginkan agar mereka menyetujui pilihannya. Wa istashiruni, dan dia bermusyawarah kepadaku meminta pendapat. Wa ala amri Islam wa dhamanuhu azim. Kata beliau di sini, gantungan urusan Islam dan jaminannya sangat besar. Jadi artinya ini adalah urusan umat, urusan Islam. Kemudian kata beliau, sedangkan Yazid sahibu raslatin wa tahawunin. Ini di sini disebutkan oleh dia, yaitu Yazid ini orangnya, karena dia anak, ya, seorang pemimpin tertinggi, ya, itu banyak buang-buang waktu. Jadi antara ini disebutkan kebiasaannya itu suka ma'ama qad aula abihi minas said, suka berburu. Hal Amirul Mukminin mu'addiyan anni, tolong temui Amirul Mukminin untuk menyampaikan pesanku ini. Fa akhbiru an fa'alati Yazid, sampaikan pada dia bagaimana kekurangan pada Yazid itu. Lalu Ubaid bin Ka'ab memberikan masukan kepada Ziyad bin Abi, ruwaidah kayak bil amr. Ya. Tunggu sebentar, sebelum itu saya ingin memberikan pendapat. Faqimna ayati malaka maturid. Ya, nanti akan kita laksanakan apa yang engkau inginkan. Wala ta'jal fa inna darkan fi ta'khiri khairin min ta'jil aqibatil faut. Kemudian kata siapa ini? Mengatakan, jangan engkau tergesa-gesa, ya, lebih baik kita mundur selangkah demi kebaikan daripada buru-buru tetapi kehilangan kesempatan. Maka Ubaid bin Ka'ab berkata kepadanya, "Afala ghairu hadza?" Ya, apakah ada selain ini? Qala ma huwa? Kata Ziyad bin Abi, apalagi ada usulan? Apakah ada pendapat selain ini? Itu kata Ubaid di sini. Kemudian, ya, apa yang ingin kau usulkan? Ya. Kemudian dia katakan, la tufsid ala Muawiyah ra'yahu. Jangan engkau sampai merusak membantah keinginan Muawiyah. Wala tumaqqit ilaihi ibnahu. Jangan sampai dia marah kepada anaknya. Jadi ini usulan daripada Ubaid bin Ka'ab An-Numairi ini.
Jangan engkau sampai menolak keinginan ini Muawiyah atau seolah-olah menolak keinginannya, dan jangan juga menyebabkan dia marah pada anaknya. Wal ki'ana yazidu sirran min Muawiyah fa akhbirhu anka an Amirul Mukminin kataba ilaika istashiruka bi bai'itihi. Kata dia, biarkan saya menemui Yazid secara diam-diam, ya. Kemudian aku akan beritahu, ya, bahwa engkau dimusyawarahi oleh Muawiyah untuk mengangkat Yazid sebagai pemimpin atau putra mahkota. Kemudian musyawarah, ya. Lalu aku akan sampai kepada dia, kepada Yazid ini, bahwa di mana sampai kepada dia bahwa engkau mencemaskan manusia tidak akan menerima nanti, ya, karena adanya kekurangan pada kepribadian kamu. Ini yang mau disampaikan oleh Ubaid bin Ka'ab tadi kepada Yazid, yang baru disampaikan kepada Ziyad bin Abi. Wa anaka tara lahu tarku ma tuqamu alaihi. Ya. Semoga engkau mau meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang selama ini pada dirimu. Ya. Fastahkimu li Amirul Mukminin hujjah 'alan nas. Sehingga ada alasan bagi orang tuamu, bagi Amirul Mukminin, untuk memberikan alasan kepada manusia. Wa yasulaka ma turid, sehingga juga mudah apa yang engkau inginkan, mendapatkan apa yang engkau inginkan. Ya. Fatahu qad nasahtu Yazid wa ardaitu Amirul Mukminin. Ya. Ini baru pandangannya diusulkan oleh Ubaid bin Ka'ab tadi, Ubaid bin Ka'ab bin Al-Umairi ini, ya, oleh utusan dari Muawiyah ini memberikan masukan kepada Ziyad bin Abi, agar bagaimana kalau kita sampaikan kepada Yazid. Yang maksudnya ingin menyampaikan nasihat kepada Yazid agar Yazid ini berubahlah, supaya nanti orang tidak keberatan ketika Muawiyah ingin membaiatnya sebagai putra mahkota. Di antaranya adalah itu hobinya dia membuang waktu untuk banyak berburu. Nah, ini di antara satu aib yang ada pada dirinya. Ini usulan yang ingin disampaikan oleh Ubaid bin Ka'ab An-Numairi kepada Yazid. Tapi dia bicara dulu sama Ziyad bin Abi. Kemudian fasalimta mimma takhafu min alaqati amril ummah. Jadi engkau juga bisa menyelamatkan tidak tergantungnya urusan umat ini. Faqala Ziyad, maka Ziyad berkata kepada Ubaid ini, laqad ramaital amra bihajrihi. Sungguh engkau telah tepat sekali pandanganmu. Syakhis ala barakatillah. Silakan laksanakan. Ya, semoga Allah beri berkah. Fa in asabta fama la yunkar. Ya. Engkau benar, itu tidak akan disalahkan. Wa in yakun khata'an fa ghairu mustaqtashin. Jadi jika salah pun tidak akan ada yang menuduhmu sebagai orang yang mengkhianat. Wa ab'ad bika insyaallah minal khata'. Sungguhnya pendapatmu ini jauh dari kesalahan. Ya. Qala ataqulu bima tara wa yaqdillahu bi ghairi ma ya'lam. Silakan katakan apa yang engkau pendapat tadi, dan Allah akan memutuskan dengan ilmunya yang mengetahui segala hal yang gaib. Faqadima ala Yazid fadzakarahu dzalik. Kemudian Ubaid ini menyampaikan hal itu kepada Yazid anak Muawiyah. Wa kataba Ziyad ila Muawiyah bi'amuruhu bitu'adah. Jadi di samping ini lagi menasihati Yazid, kemudian Ziyad bin Abi juga menuliskan surat kepada Muawiyah dengan berikan nasihat supaya tidak tergesa-gesa. Artinya ditunggu dulu. Wa alla ya'jal, jangan sampai terburu-buru. Maka Muawiyah menerima usulan itu daripada Ziyad bin Abi, ya. Wa kafaiz an katsir mimma kana yasna. Dan Yazid setelah itu, Yazid bin Muawiyah setelah mendapatkan nasihat tadi, berubah kondisinya. Ya. Maka setelah itu kita lihat dia dikirim oleh ayahnya memimpin pasukan untuk berperang, kemudian juga dia menjadi Amirul Hajj, yang memimpin haji, ya. Sangat berbeda dia setelah mendapatkan nasihat itu dari Ubaid bin Ka'ab An-Numairi tadi. Jadi ayahnya berkeinginan begini terhadap dia, kemudian sedangkan dan ayahmu bermusyawarah dengan Ziyad bin Abi, ini saudara termasuk saudara dari Muawiyah. Kemudian Yazid alhamdulillah memperbaiki diri. Nah, maka ini
menunjukkan dalam cerita ini menunjukkan pada kita bahwa yang pertama bahwa usulan ingin mengangkat Yazid sebagai putra mahkota itu datang dari Muawiyah sendiri, ya. Dan dia juga menyadari bahwa akan ada penolakan ketidaksetujuan sebagian orang terhadap itu, ya. Karena itu dia memilih orang yang bisa memberikan pandangan untuk musyawarah. Kemudian orang yang dipilihnya adalah Ziyad bin Abi, dan Ziyad bin Abi ini terkenal dengan orang yang sangat cerdas, disebutkan oleh Asma'i adaha'u arba'atun, orang yang sangat pintar, ya, bijak itu ada 4. Muawiyah lirawiyah, ya, Muawiyah dalam hal masalah dalam bertahan bersabar, wa Amr bin As lil badihah, untuk perkara Ibnu As dalam berdialog, ya, wal Mughirah bin Syu'bah li mu'dilah, Mughirah bin Syu'bah dalam permasalahan-masalah yang sulit, wa Ziyad li kulli saghiratin kabiratin, ya, Ziyad untuk bicarakan masalah kecil maupun besar. Maka ketika Ziyad bin Abi memberikan usulan agar dia bersabar dulu, ya, maka itulah Muawiyah tidak menyampaikan keinginan itu kepada khalayak ramai sampai setelah wafatnya Ziyad bin Abi. Ya. Maka Imam Tawari menyebutkan setelah Ziyad bin Abi ini meninggal, Muawiyah bikitab Iqra'u 'alan nas bi istilah fi Yazid. Baru setelah itulah Muawiyah membacakan keputusannya di hadapan orang tentang mengangkat Yazid sebagai putra mahkotanya. Maka dia katakan in hadatsa bihi hadathun, jika saya meninggal, ya, fa Yazid wali ahdin, maka Yazidlah yang akan menggantikanku, ya. Fastawsaqillahu an-nas fastawsaqallahu an-nasu ala bai'a li Yazid ghairu 5 nafarin. Maka dia manusia menyepakati apa yang dia usulkan itu kecuali ada 5 orang. Ini akan disebutkan nantinya. Baik. Muawiyah, ya, ketika bermusyawarah, ya, namanya lam yakun yuridu hina istisyara iktifa bil ahad wa inna ma arra yubayyi an-nas Yazid wa wahyin. Nah, ketika itu dia ingin mengangkat Yazid ini sebetulnya bukan sebagai wali ahad, tapi ingin langsung sebagai pemimpin kaum muslimin. Wa hadatsun jadid aidul lam yahad qabl. Jadi kejadian ini dicatat belum pernah sebelumnya terjadi karena manusia membaiat Umar bin Khattab, ya, setelah wafatnya Abu Bakar Siddiq anhu. Jadi memang Abu Bakar Siddiq berpesan kalau saya meninggal yang menjadi khalifah adalah Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab belum dibaiat di masa hidupnya Abu Bakar. Nah, sedangkan Muawiyah ingin membaiat masih dia hidup. Ini beberapa permasalahan yang dapat diambil dari kesimpulan cerita tadi, ya. Dan juga Ziyad juga mengetahui, Ziyad yang tempat musyawarah tadi juga mengetahui tentang bagaimana harusnya Muawiyah bersikap dan menyampaikan nasihat yang baik kepada Muawiyah, ya. Kemudian juga dia memberikan tugas kepada Ubaid bin Ka'ab An-Numairi dengan memberikan nasihat secara lisan, ya, dan tidak mau dalam bentuk tulisan dengan alasan li'ala yashi'a khabarul kitab, supaya tidak terjadi opini di tengah masyarakat menyebar isu-isu, ya, fayahdutsu ma la yuhmad, sehingga terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena itulah dia hanya menyampaikan secara lisan, ya, tanpa harus dia menulisnya. Kemudian Muawiyah juga sudah memiliki suatu perasaan bahwa akan ada sebagian daripada orang yang tidak akan setuju dengan pengangkatannya sebagai putranya itu. Kemudian Ziyad juga menyadari bahwa ini adalah urusan sangat penting karena adalah masalah kemajuan dan pertahanan umat Islam dan kekuasaan umat Islam. Kemudian juga tadi sudah kita jelaskan, akhirnya Ziyad menulis sebuah surat kepada Muawiyah untuk memikirkan masalah dan tidak terburu-buru. Baik. Di antara yang diajak musyawarah juga oleh Muawiyah adalah Ahnaf bin Qais. Jadi ini untuk menjawab nanti apakah Muawiyah ini tidak perlu musyawarah dalam mengangkat anaknya. Karena para ulama menjelaskan bahwa Muawiyah sudah bermusyawarah dengan banyak, dengan Ibnu Umar, dengan Abdullah bin Zubair, dengan Abdurrahman bin Abi Bakar, ya, dan banyak sahabat-sahabat yang hidup, anak-anak sahabat yang lain waktu itu atau sahabat yang tersisa itu dimusyawarahi oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Di antaranya Ahnaf bin Qais diriwayatkan oleh anak Muawiyah lamman sabaladu Yazid riwayatil ahad
aq'adahu fi qubatin hamra. Di mana suatu kali dalam cerita disebutkan ketika Muawiyah telah mengangkat putra mahkotanya sebagai Yazid sebagai putra mahkotanya, maka manusia memberikan salam kepada Muawiyah, kemudian yamiluna ila Yazid, ya. Kemudian mereka datang mensalami Yazid. Salam Muawiyah ini membaiat, ya, suasana membaiat Yazid ini. Nah, hatta ja'a rajulun fa fa'ala dzalika, ada seseorang datang, kemudian dia kembali kepada Muawiyah, dia berkata Muawiyah setelah dia bersalam kepada Yazid, dia kembali lagi kepada Muawiyah setelah menyalami Muawiyah sebelum pada Yazid, wahai amirul mukminin, i'lam annaka law tuwalli hadzal amr, lam tuwalli hadzal amr umur al-muslimin, ya, li ad'atiha. Jadi katakan, wahai amirul mukminin, engkau tidak menyerahkan urusan kaum muslimin kepada orang yang lemah. Sedangkan Ahnaf bin Qais sedang duduk waktu itu. Faqala lahu Muawiyah, ma baluka la taqulu ya Aba Bahr. Dia dikatakan kepada Ahnaf bin Qais, kenapa engkau tidak mengatakan apa-apa, wahai Abu Bahr? Abu Bahr ini adalah kunyah dari Pak Ahnaf bin Qais. Ahnaf bin Qais mengatakan, akhafu in kadzabtu, akhafu Allah in kadzabtu. Saya takut kepada Allah jika saya berbohong, wa akhafukum in sadaqtu. Dan aku juga menghargai kamu jika aku jujur menyampaikannya. Faqala Muawiyah, jazakallahu khairan an ta'a khairan. Kemudian Muawiyah mengatakan, ya, jazakallahu khairan an ta'a khairan. Wa amara lahu bi uluf, kemudian dia beri bantuan, falamma kharaja laqiya dzalika rajul bil bab. Kemudian tatkala Ahnaf keluar, bertemu dengan orang yang tadi memuji Yazid di hadapan Muawiyah. Sedangkan Ahnaf bin Qais tidak memujinya. Nah, ini yang ditanyakan oleh Muawiyah kepada Ahnaf. Kamu tidak mengatakan hal itu, Ahnaf. Tetapi orang ini mengatakan hal ini. Jadi, maka dengan jujur dia mengatakan, aku tidak mau memuji dan tidak mau menjelekkan. Kemudian setelah itu, bertemu dengan orang yang memuji di hadapan Muawiyah tadi. Yang dia diberi hadiah oleh Muawiyah tadi. Bertemu di pintu, maka orang itu berkata kepada Ahnaf bin Qais, ya Abu Bahr, inni la'alamu anna syarra min khalqillah hadha wa ibnuhu. Dan anna syarra man khalaqallahu hadha wa ibnahu. Jadi katanya, makhluk yang paling jelek dia dan anaknya. Ini orang ini bermuka buah. Walakinnahum istawsaku min hadzal amwal bil abwal wa aqfal. Tapi kata dia, tapi mereka lah yang memegang kunci-kunci harta ini. Ya. Walaysa natma'u fi istikhrajiha illa bima sami'ta. Kata dia, tidak ada cara untuk meminta hartanya, mengambil hartanya kecuali dengan cara yang kau lihat aku memujinya, gitu. Faqala lu Ahnaf, maka Ahnaf mengatakan, amsik alaik, ya, ambillah itu olehmu. Fa inna dzal wajhaini khaliqun alla yakuna 'inda Allah wajihan. Ahnaf menyatakan sungguhnya orang memiliki dua muka sangat pantas nanti di akhirat tidak akan punya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini model-model orang, ya, kita harus membaca. Model-model orang di dalam menghadapi penguasa. Ada orang penguasa yang penjilat dia. Dia ada penguasa luar biasa dia. Menjilat supaya mendapat kedudukan, mendapat hadiah, mendapat macam-macam. Namun di belakang dia hantam habis-habisan. Nah, coba lihat sikap seorang sahabat Ahnaf bin Qais ini. Dengan jujur dia tidak memuji dan juga tidak menjelekkan dia. Maka ketika Muawiyah bertanya, kenapa engkau tidak mengatakan sesuatu, wahai Ahnaf, ya Aba Bahr? Katanya, saya takut kepada Allah jika saya berbohong. Dia nggak mau berbohong. Dan jangan suka menghargai kalian jika aku menyampaikan hal yang sejujurnya. Subhanallah. Ini sikap, ya, bagaimana berbeda antara sikap orang yang beriman yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga yang dikatakan oleh Ziyad tadi bahwa manusia katanya ada dua. Ya, yang bisa ya, ada orang yang tidak bisa orang yang dua kebiasaan yang sudah hilang tengah manusia, yaitu yang pertama adalah orang yang dimusyawarah tapi amin. Ya. Orang bermusyawarah tapi usulannya itu benar-benar tepat. Karena ada orang yang musyawarah, dia beri petunjuk yang sesat, sengaja dia ingin menyesatkan. Ya, dia tahu ini urusan yang dipilih ini baik, tapi karena dia menganggap ini saingan, dia beri usulan yang jelek. Yang kedua adalah penyimpan rahasia. Nah, ini banyak, ya, yang akhlak-akhlak yang perlu kita sadari yang hilang di tengah-tengah masyarakat. Ya, kadang-kadang diberi musyawarah, diajak musyawarah, dia belum apa-apa sudah disebarkan, ya. Kejadian belum jelas sudah disebarkan. Kemudian juga tidak amanah dalam menyimpan rahasia. Tidak amanah dalam menyimpan rahasia. Ya. Kemudian ini juga
ini pelajaran bagaimana seseorang tadi dia di depan Muawiyah dia bermanis-manis, ya, sehingga dia mendapat hadiah, kemudian di belakang dia malah ya menohok dari belakang. Ini yang disebut oleh Ahnaf, mengatakan kamu ini orang bermuka dua. Ya, sungguh di akhir kelak kamu sangat pantas ya akan tidak mendapat kedudukan insya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya setelah itu persiapan di mana Muawiyah cuman kita katakan memang sebelumnya Yazid adalah memiliki kekurangan dari sisi pemanya tidak mempersiapkan dirinya untuk sebagai seorang tokoh lah, sebagai pemimpin. Setelah dia diberikan nasihat oleh Ubaid bin Ka'ab An-Nubairi, dia merubah, maka akhirnya Muawiyah mengangkat dia sebagai pimpinan perang untuk menaklukkan yang sudah memberikan beberapa urusan-urusan penting kepada anaknya. Ini menunjukkan kepada sampai dia menjawab juga berbagai tuduhan-tuduhan miring kepada Yazid ya. Dia karena anak muda dan segala macamnya. Tapi dia sudah mampu memimpin peperangan melawan Konstantinopel. Kita tahu bahwa Konstantinopel waktu itu adalah kerajaan Romawi yang kuat ya. Nah, kemudian pulang dari haji juga dia kemudian setelah pulang dari peperangan Muawiyah juga mengangkatnya sebagai Amirul Hajj ya. Kemudian namun Muawiyah masih mencemaskan ada hal-hal yang membuat orang enggan untuk menerima keinginannya untuk mengangkat Yazid ini sebagai putra mahkotanya, yaitu menggantikannya setelah dia wafat untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Maka oleh sebab itu ya Muawiyah bermusyawarah dengan berbagai pimpinan-pimpinan tokoh-tokoh yang ada saat itu ya untuk melihat membaca kondisi ya. Maka di antaranya di sini disebutkan kisah-kisahnya di sini bahwa disebutkan di sini ana syair Rabi'ah bin Amir Ad-Darimi disebut dengan miskin Darimi, yaitu kana miman yu'assiruhu Yazid wa yasiluhu. Ini orang ini termasuk yang dekat dengan Yazid ya. Dalam suatu kesempatan dia menyampaikan sebuah syair di hadapan Muawiyah ya, dan itu dihadiri oleh tokoh-tokoh dari Bani Umayyah yang menyebutkan ala laita syi'ri ma yaqulu Ibnu Amir wa Marwanu ummu ammadha yaqulu Sa'idun ya. Jadi Simun Marwan wa Sa'id ini tokoh-tokohnya situ. Bani khulafa'illahi mahlan fa innama ya bu'awwi'uha ar-rahmanu haitsu yurid. Innal mimbar al-gharbi khallahu rabbuhu fa inna amirul mu'min yazidu. Di sini intinya isi syairnya adalah bahwa seandainya nanti Muawiyah sudah mengangkat, maka yang di amirul mu'minin adalah Yazid anak Muawiyah. Wala ma yanadhar fi ma qult nanzur fi ma qulta ya miskin ya. Wa nasakhirullah. Jawab Muawiyah ketika mendengar pujaan dari syair ini mengatakan kami akan bermikirkan dulu wahai miskin namanya gelarnya dia miskin Darimi, dan nastaghfirullah kami juga harus beristighfar kepada Allah. Wala takallam ahadun Bani Umayyah illa bi iqrar wa muwafaqah, dan tidak ada seorang pun di tokoh-tokoh Bani Umayyah kecuali saat itu hanya diam dan menyetujui apa yang dikatakan Muawiyah. Kemudian setelah itu Muawiyah juga memanggil para tokoh-tokoh ahli Syam ya. Maka ahli Syam sangat setuju dengan diangkatnya Yazid sebagai walil ahad saat itu ya. Kemudian ya dengan secara ringkas kita ketahui bahwa ahli Syam dari awal sangat mengagumi Muawiyah. Tentu apapun keputusan Muawiyah pasti mereka juga menerimanya ya. Maka akhirnya ahli Syam menerima Yazid, keinginan Muawiyah untuk mengangkat Yazid sebagai wali ahadnya ya. Setelah perang dari kembalinya dari Yazid dari memimpin perang Konstantinopel ini, di mana kita ketahui juga di dalam pasukannya ada seorang sahabat yang mulia, itu Ayub Al-Ansari ya. Kemudian tidak ada seorang pun dari penduduk Syam ataupun dari tokoh-tokoh ahli Syam yang menolak ya. Ini kecuali hanya yang ada desas-desus itu adalah dari Hijaz, yaitu Madinah dan Mekkah. Kemudian Muawiyah akhirnya mengumpulkan ya berbagai tokoh-tokoh dari berbagai kota untuk dari daerah Islam saat itu, dari Kufah, dari Baghdad, dari Basra, dari Mesir, dari
Mekah, Madinah, ya. Yang kemudian ya disebutkan dari sini dari negeri Syam mewakili oleh Dhahak bin Qais Al-Fihri, Wasar bin Ma'an As-Sulami, kemudian Abdullah bin Adha Al-Asy'ari, wa Abdullah bin Mas'adah Al-Fazari, kemudian berapa sahabat-sahabat yang lainnya dari ini, wa Abdurrahman bin Utsman As-Saqafi, wa Hasan bin Malik bin Bahdal Al-Kalbi. Kemudian dari ahli Madinah datang Amr bin Hazm Al-Ansari, tetapi dia terlambat, ya. Kemudian dari ahli Basra datang Ahnaf bin Qais At-Tamimi, yang tadi Ahnaf bin Qais At-Tamimi. Summa takallama za'im min haula'i zu'ama wa rahu fikra. Kemudian setelah itu yang hadir itu setuju dengan usulan itu, wa akadu an hadhihi tariqah al-aswab li hikmi dima wa hifdzul ulfa wal jamaah. Mereka menganggap bahwa ini adalah cara yang untuk menyelamatkan tidak terjadi lagi pertumpahan darah, perselisihan, perpecahan di kalangan kaum muslimin. Sebetulnya wajuh nazar Muawiyah, yang membuat Muawiyah memilih pendapat ini, itu alasan utamanya gitu. Karena kaum muslimin di masa dia sudah kembali bersatu, kemudian kalau seandainya dibiarkan dengan usulan syura, Muawiyah ini seperti yang tinggal oleh Umar bin Khattab atau Alul Aqdi, Muawiyah sangat meragukan. Jika seandainya yang terpilih itu hal-hal yang tidak disukai, itu tentu akan sangat sulit, ya. Kufah mungkin menginginkan mereka dari orang-orang yang pernah tinggal di Kufah. Al-Madinah menginginkan dari orang-orang yang tinggal di Madinah. Maka demikian pula. Basra demikian pula. Syam demikian pula. Maka Muawiyah ingin memastikan dia meninggal bahwa kondisi kaum muslimin sudah ada pemimpin yang mengendalikan kondisi mereka. Apalagi saat itu ada musuh yang selalu mengintai kelemahan kaum muslimin, itu bangsa Rom. Maka secara jelas yang tidak setuju itu hanyalah ahli Madinah, yang kemudian adapun tokoh-tokoh dari usulan daerah-daerah lain itu setuju semua. Nah, kemudian setelah itu Muawiyah mengirim kepada Madinah, yaitu untuk mengambil baiat Yazid, yaitu Marwan bin Hakam Amir Madinah waktu itu memberitahu kepada masyarakat Madinah, mengingatkan untuk menyetujui apa pilihan dari Muawiyah. Ya. Kemudian Marwan mengingatkan inna Amirul Mukminin ra'a yastakhlifa waladahu Yazid. Menyampaikan kepada masyarakat, sungguhnya Amirul Mukminin Muawiyah bin Abi Sufyan memilih untuk mengangkat anaknya sebagai pemimpin setelah dia mangkat. Ya. Dan ini adalah sunnah Abu Bakar Siddiq. Ya. Nah, sebetulnya ini juga wasiat secara langsung masih hidup ada dilakukan Abu Bakar Siddiq. Dan dia menjadikan ini adalah dalil tentang yang dilakukan Abu Bakar Siddiq menunjuk Umar bin Khattab. Tetapi Abdurrahman bin Abu Bakar menilai bahwa yang jadi masalah adalah memang boleh menunjuk pemimpin semasa hidup pemimpin yang sebelumnya masih hidup, setelah dia mangkat dia menunjuk penggantinya. Tetapi yang jadi catatan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar adalah bahwa Abu Bakar tidak berwasiat untuk anaknya, tapi ya Muawiyah ini yang masalahnya adalah berwasiat untuk anaknya. Ini yang jadi catatan di antara alasan mereka. Alasan kedua adalah di antara tolakan sebagian sahabat sebagaimana Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Umar, ya, ada beberapa orang sahabat, ini ada 3 atau 4 orang, ya. Kemudian alasan yang kedua mereka tidak setuju adalah ini melazimkan terjadi 2 baiat sedangkan pemimpin sebelumnya masih hidup. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan tidak boleh dibaiat 2 orang pemimpin. Nah, ini yang jadi di antara syubhat yang mereka menolak. Tetapi di mana tidak ada catatan di mereka itu menyebut tentang keburukan Yazid. Jadi tidak mengatakan ketidaklayakan Yazid sebagai pemimpin kaum muslimin, tidak ada catatan di situ. Nah, yang ada alasan-alasan yang disebut mereka itu pertama adalah prosesnya yang mereka catat. Pertama, prosesnya dari bapak ke anak. Yang kedua, prosesnya yaitu baiat yang dilakukan sedangkan pemimpin yang lama masih hidup. Itu yang catatan yang disebutkan di dalam diskusi-diskusi di antara Abdurrahman bin Abu Bakar ini dengan berapa sahabat-sahabat yang lainnya. Nah.
Ini menunjukkan bahwa beberapa tuduhan-tuduhan mengatakan bahwa Yazid itu adalah orangnya pemabuk dan segala macamnya. Ini semuanya ada riwayat-riwayat yang tidak berdasarkan. Ada beberapa catatan disebutkan dengan tuduhan-tuduhan buruk kepada Yazid ini, seperti umpamanya sebuah kejadian, ini fakta bahwa di mana suatu kejadian ketika mengangkat Muawiyah mengangkat anaknya sebagai Yazid sebagai penggantinya, ya. Pertama, Muawiyah melakukan beristihad dengan dasar pandangannya untuk menjaga keselamatan umat, itu yang pertama. Yang kedua, dia beristihad, ya. Kemudian, ya, kita tahu bahwa anaknya Yazid memiliki juga kemampuan untuk memimpin setelah kita lihat ada perubahan dalam kepribadiannya, kemudian dia sudah memimpin perang dan ikut juga sebagai Amirul Hajj. Ya. Nah, ada suatu riwayat disebutkan dari Nafi, qala lamma khala al-Madinah Yazid Muawiyah. Ini suatu kejadian. Ada penduduk Madinah yang tidak setuju dengan dibaiatnya Yazid, maka Ibnu Umar mengumpulkan anak-anaknya. Ya, kemudian Umar menyatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yunsabu likulli ghadirin liwa yaumil qiyamah. Setiap orang pengkhianat akan diberi dia itu bendera menunjukkan bagaimana untuk menandakan dia seorang pengkhianat, di bawah bendera seorang tanci dan pengkhianat, ya. Inni qad bayana hadzal rajul ala bai'i Allah wa rasuli wa inni la a'lamu ghadran a'zam min ayyubaya rajul ala bai'i Allah wa rasuli summa yansubul qital. Kata Ibnu Umar kepada anak-anaknya, kumpulan anaknya, nasihat kepada anaknya, dia katakan, sungguhnya nanti di hari kiamat orang yang pengkhianat, ya, terhadap pemimpinnya, yang menipu, ya, yang ghadara, yakni menipu pemimpinnya, mengkhianat, melakukan kudeta, dia akan membawa sebuah bendera pada hari kiamat sebagai petunjuk bahwa dia itu orang pengkhianat. Kemudian dikatakan, kita telah membaiat orang ini, maksudnya Yazid, ya, itu berdasarkan baiat Allah dan Rasulnya. Dan saya tidak tahu, yaitu sebuah pengkhianatan yang lebih besar dari seseorang telah membaiat, ya, dasarkan baiat Allah dan Rasulnya, kemudian dia melakukan perperangan melawannya. Sumayan sebulahul qital. Nah, ini kata Ibnu Umar kepada anaknya. Diwakil oleh Nafi Maula Ibnu Umar. Wa inni la a'lamu ahadan minkum khala'ahu wa la baya'a fi hadzal amr illa kanat faisal baini wa bainahu. Aku tidak tahu seorang pun, ya, kalian nanti mencabut baiatnya, ya. Kemudian juga dia telah berbaiat, kemudian dia mencabut baiatnya kecuali dia telah putus hubungannya antara aku dannya, kata Ibnu Umar. Ibnu Umar menasihatkan anak-anaknya. Ini masyhur Ibnu Umar ketika Ahlu Madinah ingin memberontak kepada Yazid, dia panggil anak-anaknya, dia nasihatkan keluarganya. Karena Ibnu Umar sama sekali tidak mau ikut, dia nasihatkan anaknya. Dia menasihatkan bahwa ini adalah sebuah pengkhianatan. Kemudian juga dia katakan, jika kalian ada yang ikut dalam gerombolan yang mau merontak ini, aku adalah berlepas diri ini dan dia putus hubungan denganku. Ini nasihat Ibnu Umar. Ya, kita tahu Ibnu Umar adalah seorang sahabat yang tinggi ilmunya. Kemudian dari Ibnu Sirin juga, bahwa Ayyub al-Ansari, seseorang yang ikut dalam perang Badar, ya, tidak pernah yaitu meninggalkan ikut perangan sampai kepada tahun di saat diangkatnya Yazid Muawiyah, ya, ala ghuz Saifah, memerangi sebuah kelompok namanya Saifah, wa kana syaban fihi zahun wa qirhu ayyuzu ma'ahu, di mana seorang pemuda Yazid saat itu, kemudian dia masih baru menjadi pemimpin perang. Kemudian yaitu Ayyub al-Ansari tidak ikut. Summa nadima wa qala ma kana alayya minhu. Kemudian Ayyub al-Ansari menyesal. Falamma kana amul muqbil, setelah tahun berikutnya, kharaja ma'ahu ghaziyan. Ayyub al-Ansari ikut lagi berperang bersama Yazid bin Muawiyah, fadrakahul maut wa huwa bi Rum, di mana saat itulah di mana Ayyub al-Ansari meninggal di daerah Rum. Itu di Konstantinopel. Kemudian disebutkan dalam kisah fi Amsab al-Ashraf, ketika, ya, Ahlu Madinah ini ingin wasabah bi Yazid bin Muawiyah, artinya ingin merontak kepada Yazid bin Muawiyah, mereka menemui Muhammad bin Hanafiyah. Muhammad bin Hanafiyah kita tahu adalah anak dari Ali bin Abi Thalib, ya, saudara dari Hasan, yang beda dari Hasan dan Husain, tapi beda ibu. Faqalu, mereka meminta kepada Muhammad bin Hanafiyah, uhrus ma'ana nuqatil Yazid. Ya, marilah kita
kalian ikutlah engkau bersama kami untuk memerangi Yazid. Itulah tawarannya. Maka Muhammad bin Hanafiyah mengatakan kepada mereka, ya, Muhammad bin Ali ini berkata kepada mereka, ala madza uqatiluhu? Apa alasannya saya memerangi dia? Walam akhla'hu, saya tidak pernah mencabut baiat saya kepadanya. Qalu, kemudian dia katakan kepada Muhammad Hanafiyah, orang-orang yang memberontak ini, innahu kafara wa fajara wa syarabal khamr wa fasaqa fid din. Dia itu kafir. Dia itu adalah telah buat dosa, meminum khamar, fasik dalam agama. Faqala Muhammad Hanafiyah. Muhammad Hanafiyah berkata, ala tattaquna Allah hal ra'u ahad minkum? Ditanya, apakah di antara kalian tidak takut kepada Allah? Adakah di antara kalian yang melihat? Ditanya langsung oleh Muhammad Hanafiyah. Ini apa tujuannya agar kita sampaikan ini? Karena banyak informasi terhadap penguasa itu biasanya dari pihak-pihak yang membenci itu akan membawa informasi-informasi yang nggak jelas. Dan lebih sadisnya kadang-kadang untuk menjatuhkan sebuah kekuasaan itu berita-berita yang terima itu berita dari orang kafir kadang-kadang. Nah, oleh itu Muhammad Hanafiyah di sini mengatakan, adakah di antara kalian yang melihat langsung perbuatan itu? Hal ra'ahu ahadun minkum ya'malu ma tadhkurun? Apakah di antara kalian ada yang menyaksikan apa yang kalian sebutkan itu? Wa khasibtu aktsar mimma sahibtumuhu. Saya telah berhubungan dengan, berteman dengan Yazid ini. Telah menemaninya dan telah bersahabat dengannya. Jauh dari apa yang kalian ketahui. Aksar sahibtumu, lebih lama saya berteman dengan dia daripada kalian semua. Fama ra'aitu minhu su'an. Ini dari siapa ini? Muhammad bin Hanafiyah. Aku tidak pernah melihat pada Yazid itu suatu yang buruk. Subhanallah. Nah, ini pelajaran yang kita ingin sampaikan adalah karena banyak sekali informasi-informasi yang begitu sangat miring ya kepada Yazid ini disebarkan oleh utama pastilah orang-orang yang Syiah Rafidhah yang banyak menyebarkan itu. Tapi mauqif ulama dari Yazid ini perlu kita ketahui dulu, nanti kita akan jelaskan bahwa Yazid menurut pandang ulama, dia la yuhmadu wa la yudham, tidak berhak untuk dipuji berlebihan, juga tidak boleh dihina-hina. Itu pendapat dari Syekh Islam Taimiyah dan beberapa ulama lain, karena memang banyak sekali fitnah juga terjadi di masa dia seperti terbunuhnya Husain, walaupun bukan dia yang memerintahkan. Baik. Jadi ini pernyataan dari siapa? Muhammad Hanafiyah, yaitu saudara dari Husain sendiri, ketika diajak untuk ikut memberontak kepada Yazid oleh orang-orang yang memberontak kepada Yazid, ditanya oleh dia, apa alasan kalian? Disebutkan alasan-alasan. Apakah salah seorang kalian pernah melihat? Sebanyak itu mereka ditanya, siapa di antara kalian pernah melihat? Kemudian dikatakan, saya sudah berteman dengan Yazid itu jauh lebih lama daripada kalian dan saya tidak pernah melihat sesuatu yang buruk padanya. Ini adalah pernyataan dari Muhammad Hanafiyah, berarti apa yang mereka katakan tentang Yazid itu adalah tidak benar. Qalu innahu lam yutli'ka ala fi'lihi. Dia jawab, mana mungkin dia memperlihatkan perbuatannya kepada engkau? Qala, lalu dibalas jawaban oleh Muhammad Hanafiyah, afatala'akum antum alaihi? Apakah dia memperlihatkan kepada kalian? Kalau dia tidak memperlihatkan apa yang dilakukan kepada saya, kepada kalian pernah diperlihatkan? Fa in kana qad fa'ala innakum la syuraka'uhu. Jika kalian menyaksikan bersama-sama, berarti kalian sama dengan dia. Wa in kana lam yutli'ukum laqad syahidtum ala ghairi ma alimtum. Kalau kalian tidak melihat, kemudian kalian telah membuat sebuah persaksian hal yang tidak kalian ketahui. Ini contoh ya, perbuatan sikap seorang berilmu ketika terjadi fitnah. Maka Ibnu Umar, Muhammad Hanafiyah tidak mau ikut-ikutan. Ya, tidak mau ikut-ikutan dengan perbuatan orang-orang yang tidak berlandaskan ilmu tersebut. Nah, inilah kita ambil pelajaran betapa banyak isu-isu yang tidak bisa dipastikan, tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Kadang-kadang menjatuhkan kehormatan orang lain. Kemudian, ya, ini kisah lagi bagaimana Mauqif Ibnu Umar menasihati orang-orang yang memberontak kepada Yazid. Kata dari Sa'id bin Abi Hilal, dari Yazid bin Aslam, bahwa Abdullah bin Umar masuk kepada Abdullah bin Muti' pada malam Lailatul Hirra atau Harra. Ini adalah kisah terjadinya pertumpahan darah di Madinah ya ketika mereka memberontak pada Yazid. Kemudian dia katakan oleh Abdullah bin Muti' ini, beri bantal itu Abu Abdurrahman gitu ya. Kemudian tawaran kepada Abdullah bin Umar. Marhaban bika ya Abu Abdurrahman, hahuna fa'ajlis. Ya. Maka dia, selamat datang wahai Abu Abdurrahman, duduklah di sini. Qala inni atika laka kaima ajlis. Ya. Saya datang kepadamu bukan untuk duduk.
Walakin ji'tuka li ukhbiruka syai'an sami'tu min Rasulullah SAW. Tapi ingin menyampaikan kepadamu sesuatu yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Yaqul man naza'a min ta'atin, orang yang menentang penguasa, mencabut tangannya dari ketaatan kepada pemimpin, dia akan menghadap Allah. Laisa lahu hujjah. Dia akan menghadap Allah dengan tanpa ada membawa alasan untuk atas perbuatannya. Wa mata fariqan lil jamaah, orang yang mati dalam keadaan memecah belah, berselisih, meninggalkan jamaah, mata tamatan jahiliyah, dia akan mati dalam keadaan jahiliyah. Ini peringatan-peringatan terhadap perbuatan-perbuatan isu-isu yang disebar tentang Yazid tersebut. Ini kita ingin menyatakan apakah pilihan Muawiyah mengangkat putranya itu suatu pilihan yang amat buruk atau tidak. Karena ini masih dalam taufik kita menyelamatkan atau menjelaskan celaan orang kepada Muawiyah adalah satu-satu di antaranya adalah karena dia mengangkat putranya sebagai penggantinya atau putra mahkota setelahnya. Ini yang jadi. Nah, maka kita jelaskan, benarkah pilihan terhadap anaknya adalah buruk 100%, tidak ada nilai kebaikan sama sekali, tidak ada dihargai dari ijtihadnya Muawiyah dalam hal ini. Nah, ini yang ingin kita jelaskan. Bahkan kita sudah jelaskan bahwa Yazid itu tidak seburuk yang digambarkan oleh orang, dan Muawiyah pun memilihnya adalah berdasarkan tentang ijtihad yang memang dia inginkan kebaikan untuk umat, bukan murni karena anaknya saja, ya. Karena dia mengetahui bahwa saat itu adalah pasukan terkuat adalah rakyat Syam. Kemudian rakyat Syam menerima Yazid untuk menjadi pengganti Muawiyah secara 100%, tidak ada yang menentangnya. Nah, kalau seandainya diangkat selainnya, Muawiyah mencemaskan ya terjadinya kembali perselisihan-perselisihan yang telah berlalu. Nah, diriwayatkan dari Ibnu Asakir dalam tarikhnya, kisah juga ya. Itu kisah ini bagaimana tuduhan-tuduhan itu ya, bahwa dituduh bahwa Yazid punya khamar segala macamnya. Dari Abi Labid qala wafatna ila Yazid Muawiyah. Satu kali kami yaitu menjadi utusan atau berkunjung ke Muawiyah ya, kepada Yazid Muawiyah, ingin menemui Yazid Muawiyah. Jadi di Abi Labid bercerita, kami berkunjung ingin bertemu Yazid bin Muawiyah. Fa bainahu wa nazilun fis sara. Ketika itu dia berada di tendanya di padang pasir. Sebelum sampai ke situ, fajalana yaqul. Lalu orang memprediksi dia bersembunyi di padang pasir dengan tendanya itu. Dia itu menjauh dari masyarakat supaya bisa minum khamar. Wal ana qa'idun ala khamr yashrabuha. Jadi orang menuduh dia buat tenda di tengah padang pasir sendirian atau apa? Dia adalah sedang minum khamar sendirian di sana. Fahajat rihun syadidatun, tiba-tiba angin kencang menumbangkan tendanya. Fa'alqad bana'ahu, terbalik itu tenda. Fa'idahu wa nasyara al-mushaf baina yadayhi. Ketika tenda terbalik, terlihat rupanya dia itu sedang membaca Al-Quran di hadapannya. Subhanallah. Coba, kecurigaan, su'uzon yang tadi datang dari orang yang ingin menemui dia, kemudian dia berada di padang pasir di atas tendanya, dicurigai dia itu di padang pasir ini karena dia sendiri jauh dari pengawal-pengawalnya, mungkin dia ingin minum khamar. Tahu-tahu Allah Subhanahu wa taala ingin membuktikan kedustaan mereka, mengirim angin kencang datang, terbalik tendanya, lalu Muawiyah itu kelihatan supaya di hadapannya adalah apa? Al-Qur'an. Subhanallah. Yazid Muawiyah itu adalah sedang membaca Al-Qur'an. Yazid Muawiyah itu sedang membaca Al-Qur'an. Jadi ini Abi Labid ini bercerita ya, wafatna ila Yazid bin Muawiyah. Kami mengunjungi atau sebagai utusan kepada Muawiyah. Ketika itu dia berada di tengah padang pasir, dia tendanya. Maka manusia memprediksi dia ini di padang pasir biasanya jauh dari orang-orang ingin minum khamar. Tiba-tiba ya angin merobohkan tendanya, terbalik tendanya sehingga Yazid Muawiyah kelihatan oleh orang tadi, fa idza huwa nasyara mushaf binadi. Rupanya sedang membuka Al-Qur'an di hadapannya. Wa huwa yaqra, sedang membaca Al-Qur'an. Subhanallah. Ya, inilah pelajaran-pelajaran banyak. Inti yang ingin kita ambil di sini adalah di masa yang begitu media informasi yang luar biasa ya, media sosial. Yang selalu kita ingat adalah bahwa menerima informasi itu harus lebih hati-hati dan jauhi su'uzon dari diri kita. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengajarkan kita adab tersebut. Fa in ja'akum fasiqun bina'in fatabayyanu. Jika ada orang bawa berita, orang fasik bawa berita kepada kalian, buktikan dulu. Jauhi prasangka-prasangka, kita sudah memprediksi buruk aja kepada seseorang, tidak boleh.
Tahu-tahu ini lihat ya, kenyataan Yazid Muawiyah ini yang begitu disebarkan oleh orang rumor tentang keburukan dia, ya, nyatanya ketika dia terbukti di tengah padang pasir ini ketika kunjung oleh Abi Labid ini bukti pun. Nah, inilah kata beliau betapa nyatanya ma'adhamu ayyumsikal aqil lisanahu anin nas illa bi khairin. Hendaklah seorang yang punya akal menahan lisannya daripada orang lain kecuali menyebut dengan kebaikan. Kemudian adapun masalah ini juga akan kita bahas nanti ini karena terbunuhnya Husain dan segala macamnya. Cuma ini kita ingin jelaskan sedikit bahwa alasan Muawiyah mengangkat putranya menjadi putra mahkota itu pun bukan tidak ada alasan-alasan yang kuat. Ya, ini yang ingin kita jelaskan bahwa tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepada Yazid itu imma sebelum dia berubah dinasihati oleh Ubaid bin Ka'ab al-Numairi tadi, ya, karena setelah itu dia berubah, dia sehingga ditunjuk oleh ayahnya menjadi pimpinan perang, panglima perang segala macamnya. Nah, atau adalah riwayat-riwayat memang isinya fitnah dan tuduhan-tuduhan bohong. Nah, ketika masyarakat Madinah menolak, itu ya Muawiyah bin Abi Sufyan langsung yang mengambil baiat ahli Madinah untuk Yazid. Ini disebutkan ya, di mana setelah kembali dari Muawiyah, setelah selesai di Mekah, dia ada selesai di Madinah, dia pergi ke Mekah bertemu. Nah, saat dia datang mengambil baiat untuk Yazid di Madinah, itu Abdurrahman bin Abi Bakar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair itu pergi ke Mekah dan mereka bertemu di Mekah. Dan disitulah Yazid berdiskusi dengan mereka, Muawiyah bin Abi Sufyan berdiskusi tentang anaknya Yazid dengan Ibn Umar, Abdullah bin Umar, dengan Abdurrahman bin Abu Bakar dan juga dengan Abdullah bin Zubair. Yang keduanya memberikan kritik-kritikan yang telah disebutkan tadi. Yang inti kritikannya itu yang telah kita sebutkan. Pertama adalah proses penunjukannya, ya. Yang kedua karena diturunkan kepada anaknya. Ini yang membuat beberapa orang sahabat ini keberatan untuk menerima keputusan Muawiyah menunjuk anaknya sebagai putra mahkota. Namun ketiganya bukan berarti berencanakan untuk mengkudeta segala macam, cuma mengkritik saja cara Muawiyah tersebut. Kemudian setelah itu Muawiyah mengumumkan kepada masyarakat di Mekah waktu itu bahwa sahabat-sahabat tersebut telah setuju dengan pilihan dia, ya, dan akhirnya selesailah baiat untuk anaknya, ya. Nah, adapun riwayat yang menyebutkan bahwa 3 orang sahabat ini, Abdurrahman bin Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair itu adalah dipaksa untuk membaiat. Ini adalah riwayat yang dhaif, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama yang menjelaskan ini, ya, bahwa di setiap orang dari sahabat tadi, Abdullah bin Umar dan Abdurrahman bin Abu Bakar dan kemudian Abdullah bin Zubair itu dipaksa, ada 2 orang algojo yang berdiri, kalau dia tidak mau membaiat dia akan dipancung kepalanya. Ini semuanya riwayat-riwayat yang tidak berdasarkan kepada sanad yang sahih, ya. Karena memang Muawiyah sendiri sudah berdiskusi dengan mereka bertiga di Mekah tentang alasan dan mendengarkan pendapat mereka bertiga. Nah, ini riwayat yang tidak benar, ya, tentang hal itu. Ini perlu kita jelaskan. Nah, kemudian penjelasan tentang tahun berapa diangkatnya Yazid, pastinya diangkat menjadi walil ahad, ada kebanyakan para ulama penulis sejarah mengatakan bahwa tahun 56 Hijriah, ya, yang mana Muawiyah wafat di tahun 60 Hijriah. Kemudian kesepakatan antara Muawiyah dan Hasan, sebetulnya setelah Muawiyah mangkat itu urusan kekhalifahan dipindahkan kepada Hasan. Itu di antara poin kesepakatan. Tapi karena Hasan sudah mangkat, meninggal,
Nah, akhirnya inilah yang tadi kita sebutkan, Muawiyah beristihad kepada siapa harus diteruskan kekuasaan ini. Nah, jika dipindahkan kepada di luar keturunannya, melihat masyarakat Syam kurang menerima keputusan itu. Ini di antara alasannya. Kemudian juga Muawiyah ingin umat Islam tidak lagi terpecah belah setelah dia meninggal. Ini yang sebetulnya di antara istihadnya Muawiyah. Kemudian sudah kita alasan tadi kita sebutkan Muawiyah mengangkat putranya sebagaimana pertama al-hifaz ala wahdatil ummah, ingin tetap umat ini bersatu dan tidak terpecah belah, maka itu di alasannya. Yang kedua alasannya adalah quwwatu asabiyyah qabaliyah, karena memang kekuatan terbesar waktu itu adalah yang menerima pendapat Muawiyah mengangkat anaknya sebagai Yazid. Itu di antara alasan yang kedua. Yang ketiga adalah ya memang mahabbatu Muawiyah li ibnihi wa qana'ati bihi, karena dia tahu anaknya ya mampu, kemudian juga ingin ya untuk tadi kita jelaskan agar dia juga seorang ayah ingin menunjuk anaknya. Ini di antara hal yang menjadi kritikan oleh para sahabat yang lain, karena Muawiyah ini menurunkan kekuasaan kepada anaknya. Tetapi tidak terdapat di dalam celaan-celaan mereka menunjukkan hal-hal yang kalau seandainya Yazid itu adalah seorang orang yang fasik, orang yang tentu di awal alasan itu akan muncul ketika berdialog, berdiskusi dengan Abdullah bin Umar, atau ketika Abdurrahman bin Abi Bakar dan juga Abdullah bin Zubair. Tapi barangkali itu yang dapat kita jelaskan masalah pengangkatan Yazid Muawiyah dalam masa hidupnya hidupnya Muawiyah bin Sufyan. Berikutnya kita masuk pada topik wafatnya Muawiyah. Ini wafatnya Muawiyah disebutkan ya, di mana Imam An-Nusairi menceritakan pada di akhir-akhir kehidupan Muawiyah ini, ya Muawiyah itu tak kala mendekati ajalnya, dia meletakkan pipinya di atas tanah begitu, tidur, kemudian menilengkan kepalanya ke kejauhan lain, kemudian meletakkan pipinya yang lain sambil menangis, dan dia berkata, kata Ibnu Sirin di sini menyebutkan, Muhammad bin Sirin menjelaskan, seorang tabi'in, dia berkata, Allahumma innaka qulta fi kitabika. Dia sampai setelah di akhir umurnya, dia itu sebelum meninggal itu dia mengatakan, ya Allah, engkau telah berfirman dalam kitabmu, innallaha la yaghfiru asyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa hamba bersyirik kepadanya dan mengampuni dosa selain itu bagi orang dia kehendaki. Dia berdoa, Allahumma faj'alni fi man tasha'u an taghfira lahu. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang engkau kehendaki mendapat ampunanmu. Summa tamassala bihadzal bait, kemudian membaca sebuah potong saja ini, syair ini, wal mautu la manja minal mauti, kematian itu ada tidak akan bisa lari dari kematian, ya, walladzi nuhadzir ba'dal maut adha wa afza. Jadi kalau ada orang lari, kada orang mencemaskan kematian, itu suatu yang tidak akan bisa kita hindari. Kata beliau, yang lebih mengerikan adalah apa yang akan kita jalani setelah kematian itu. Ini yang suatu bait yang dia katakan saat dia telah menyebut nama Allah itu, kemudian memohon kepada Allah, jadikanlah aku orang termasuk mendapat ampun ya Allah. Kemudian dia katakan kematian tidak akan bisa seorang pun lari daripadanya. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut itu pasti. Cuman kata beliau, yang perlu ditakutkan adalah apa yang akan kita hadapi setelah kita meninggal. Kemudian dia berkata, Allahumma akil asrah, ya Allah, ya ampuni hatinya, tolong sedikitkanlah kesalahanku, wa'fu an zallah, ampunilah kesalahanku, wa tajawaz bihalmika, ya, lampauilah dengan kelembutanmu dari kebodohan-kebodohan yang aku lakukan, malam yarju gairak, yang tidak akan bisa memberikan semua itu selain engkau, yang tidak ada harapan kecuali kepada engkau. Fa innaka wasi'ul maghfirah, ya Allah, engkau adalah sangat luas ampunanmu. Laila di khati'a mahrabun, bagi orang yang berdosa tidak ada jalan untuk berlari kecuali kepadamu. Summa ughmi alaihi, kemudian Muawiyah itu pingsan, disebutkan di sini kisah saat dia meninggal. Summa afaqa, kemudian dia sadar lagi. Faqala li ahlihi, kemudian dia saat
terbangun lagi dari pingsannya, dia berkata kepada keluarganya, ittaqullah. Dia bernasihat kepada keluarganya, bertakwalah kalian kepada Allah. Fa inna Allah Ta'ala yaqi man yattaqah. Karena Allah akan menjaga orang yang mau bertakwa kepadanya. Wa la yaqi man la yattaqi. Dan Allah tidak akan menjaga orang yang tidak mau bertakwa kepada Allah. Kemudian beliau meninggal, ya. Ini pada tahun 60 Hijriah pada bulan Rajab. Itulah kisah singkat dari Muawiyah. Jika nanti ada hal-hal yang lain mungkin akan kita tambahkan. Saat bagaimana nanti kelanjutan setelah Muawiyah meninggal, kemudian kaum muslimin dipimpin oleh anak beliau Yazid bin Muawiyah. Kemudian apa saja kisah-kisah penting yang harus kita ketahui. Di antara kisah penting adalah terbunuhnya Husain bin Abi Thalib saat di awal kekuasaan Yazid bin Muawiyah. Nah, apakah benar ini atas perintah Yazid atau adalah Yazid benci dan tidak suka dengan orang pembunuh itu? Ya, ini akan kita bahas nanti. Kita akan jelaskan bagaimana mauqif atau pandangan Yazid terhadap orang yang membunuh Husain bin Ali bin Abi Thalib. Untuk pembahasan dan kesemuanya kita cukup sampai di sini dulu. Kita cukup di situ peristiwa-peristiwa penting yang telah kita bahas. Ya, mungkin masih banyak ya poin-poin yang belum sempat kita bahas ya, karena memang waktu dan kesempatan membatasi kita. Kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan yang akan datang, itu berkisah menceritakan tentang kekuasaan Yazid bin Muawiyah, bagaimana kekuasaannya dan apa saja peristiwa-peristiwa penting dan pelajaran dapat kita ambil dari kisah-kisah tersebut. Demikian ya, para ulama mengatakan apapun yang dilakukan Muawiyah tidak terlepas itu dari sebagai seorang ijtihad beliau, dan beliau pun mendapat dukungan daripada berbagai orang-orang sahabat-sahabat yang lain. Ya, walaupun ada sahabat-sahabat yang juga yang memberikan masukan ketidaksetujuan, namun ketidaksetujuan sahabat tadi bukanlah berarti mereka menyesatkan Muawiyah atau mengkafirkan Muawiyah, menuduh Muawiyah berbuat fasik, zalim, tidak. Hanyalah berbeda ijtihad, dan Muawiyah ijtihadnya adalah karena ingin tetap bersatunya kaum muslimin dan karena melihat kekuatan yang terbesar saat itu ada di tangan masyarakat Syam, ya. Kemudian masyarakat Syam juga berkeinginan sebetulnya kekuasaan Islam tetap pusatnya berada di Syam atau di Palestina atau di daerah Syam. Sebaliknya, masyarakat Hijaz, Madinah dan Mekah ingin mengembalikan kekuasaan itu pindah di Madinah atau di Mekah. Sedangkan juga masyarakat Kufah juga berkeinginan untuk mengembalikan kekuasaan pindah ke Kufah sebagaimana di masa Ali bin Abi Thalib. Nah, ini semua tarik-menarik yang ada ya. Di saat itu keinginan-keinginan yang ada, maka demi untuk menjaga kestabilan, keamanan, kondisi kaum muslimin, itu salah satu ijtihadnya Muawiyah di dalam mengangkat putranya Yazid bin Muawiyah sebagai pemimpin setelah dia mangkat.